bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Egawati, mahasiswi PGPAUD Universitas Muhammadiyah Kendari dengan NIM 22473018 dari kelas 1A. Adapun alasan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana tugasnya adalah merangkum keseluruhan materi yang telah kita diskusikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani serta rohani. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu teori pembelajaran humanistik dan sosial, di mana teori pembelajaran humanistik dan sosial memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam konteks pendidikan. Teori humanistik menekankan pentingnya pengembangan individu secara holistik dengan memusatkan perhatian kepada kebutuhan emosional dan juga psikologi siswa. Sedangkan teori pembelajaran sosial menekankan pengamatan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Materi kedua yaitu teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Pendidikan merupakan faktor utama yang membentuk karakter atau perilaku manusia. Salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dan pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan dengan cara menciptakan suasana belajar, proses pembelajaran yang optimal, efektif, dan efisien untuk peserta didik. Materi ketiga yaitu teori belajar behavioristik, yaitu belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku segala hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang terkenal sebagai aliran behavioristik. Materi keempat yaitu jenis-jenis dan prinsip-prinsip belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahannya lebih baik, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu yang lain sebagainya. Beberapa jenis belajar yaitu belajar visual, belajar auditori, belajar kinestetik, dan belajar berdasarkan pengalamannya.
Pembelajaran mengenai jenis dan prinsip-prinsip belajar menekankan pada keberagaman pendekatan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan jenis belajar individu dan konteksnya. Tidak ada suatu metode belajar yang lebih terbaik secara universal. Ada pengrajin menumbuk besi, bawah dirakit buat pondasi. Mohon izin menutup presentasi, semoga nanti dapat apresiasi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.